Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat ya. Hari ini berjumpa lagi dengan Bu Lila untuk belajar materi hari ini, yaitu tema 4, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Sudah siap ya untuk belajar hari ini? Jangan lupa siapkan alat tulis kalian ya untuk mencatat hal-hal yang penting dari materi yang kita pelajari hari ini. Yuk kita mulai pembelajaran kita hari ini. Semangat! Pada pembelajaran hari ini, di buku tema kalian disajikan teks tentang seorang atlet yang bernama Iko Uwais. Iko Uwais merupakan salah satu atlet silat Indonesia. Kalian bisa membaca secara lengkap di buku tema kalian ya. Selain teks tentang Iko Uwais, seorang atlet silat Indonesia, di buku tema kalian juga disediakan sebuah teks yang berjudul Semut dan Belalang. Yuk kita baca bersama-sama. Semut dan Belalang. Di tengah hutan, hiduplah seekor semut yang sangat rajin. Setiap hari, semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung. Teriknya matahari dan derasnya air hujan tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan. Dengan bersusah payah, sang semut bekerja keras untuk membawa makanan kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung rumahnya. Pada suatu hari ketika sedang bekerja, sang semut bertemu dengan seekor belalang yang sedang asyik berjemur sambil bermalas-malasan. "Hai Mut, kamu sedang apa?" tanya belalang. "Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin," jawab semut. "Ah, buat apa kamu melakukannya sekarang? Musim dingin masih lama, lebih baik kita bermalas-malasan dahulu," kata belalang lagi. Sang semut tidak mempedulikan belalang. Ia tetap bekerja mengumpulkan makanan yang dijumpainya. Demikianlah sepanjang hari sang semut sibuk bekerja, sementara sang belalang bermalas-malasan. Akhirnya musim dingin tiba. Sang semut yang rajin itu duduk dengan nyaman di dalam rumahnya yang hangat. Ia menikmati makanannya yang berlimpah. Belalang termenung sedih di rumahnya karena ia tidak memiliki makanan sedikit pun. Saat belalang hampir mati kelaparan, sang semut datang dan memberinya makanan. Sejak saat itu, sang belalang rajin bekerja mengumpulkan makanan seperti semut. Nah, itu tadi teks tentang semut dan juga belalang. Sekarang, tahukah kamu siapa saja tokoh dalam cerita semut dan belalang? Coba tebak. Masih ingatkah kamu apakah tokoh itu? Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh cerita dapat berupa manusia, hewan, atau tumbuhan. Tokoh dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan juga tokoh pembantu. Nah, sedangkan dalam teks semut dan belalang tadi, kira-kira siapakah tokohnya? Ya, benar sekali. Tokoh dalam teks semut dan belalang adalah semut dan juga belalang. Sekarang, bisakah kamu memberikan pendapat tentang sikap semut dan juga sikap sang belalang? Pertama, untuk memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh cerita, maka yang kita harus lakukan adalah membaca seksama jalan ceritanya dahulu. Kita tidak bisa menentukan bagaimana sikap seorang tokoh tanpa membacanya. Kemudian, kita juga harus memperhatikan perkataan dan perbuatan tokoh untuk bisa mengomentari bagaimana sikap tokoh tersebut. Dan terakhir, perhatikan juga gambaran lingkungan kehidupan tokoh. Ingat ya, saat mengomentari tokoh, kita tetap harus memperhatikan hal-hal berikut, yakni gunakan bahasa yang santun. Juga, sampaikan pendapat dengan jelas dan alasan yang logis. Ketiga, tidak menyinggung perasaan orang lain. Sekarang,
Bagaimana pendapatmu tentang sikap semut? Apakah sikap semut itu baik atau tidak baik? Ya, sikap semut adalah baik, yaitu rajin. Sedangkan bagaimana dengan sikap sang belalang? Sikap belalang suka bermalas-malasan, sehingga tidak baik. Manakah sikap yang patut kita contoh? Tentu saja sikap semut yang baik, yakni rajin. Selain tokoh, ada pula unsur intrinsik lain yang ada pada suatu cerita, yaitu amanat. Masih ingatkah kamu apa itu amanat? Amanat adalah pesan moral atau nasihat yang terdapat pada suatu cerita. Kira-kira dari cerita semut dan belalang tadi, apa amanat yang kita bisa ambil? Kita bisa mengambil amanat dari teks cerita semut dan belalang, yaitu kita harus tetap rajin dan tidak boleh bermalas-malasan. Nah, sekarang perhatikan lingkungan kalian. Lingkungan yang ada di sekitar kita perlu kita jaga dan lestarikan. Tahukah kamu siapa yang bekerja agar lingkungan tetap terlindungi? Semua memang harus menjaga kelestarian lingkungan. Namun ternyata ada juga para pecinta lingkungan, yaitu orang-orang yang bekerja untuk melindungi lingkungan tanpa imbalan atau bayaran. Tugas pecinta lingkungan adalah menjaga lingkungan dari perusakan dan pencemaran akibat ulah manusia. Kamu juga bisa menjadi bagian dari mereka. Yuk tuliskan rencanamu untuk menjaga sumber daya alam berikut. Nah, berikut adalah contoh cara menjaga sumber daya alam sungai dan laut, dan juga rencana kegiatan yang bisa kita lakukan. Pertama, sumber daya alam sungai. Biasanya disebabkan oleh pembuangan limbah ke sungai dan juga racun ikan. Bagaimana rencana kita yang bisa kita lakukan? Antara lain, tidak membuang sampah ke sungai, tidak menggunakan bahan peledak atau racun, dan juga kita bisa melakukan pembersihan dan pemeliharaan tumbuhan sekitar sungai. Untuk melakukannya, alat yang kita butuhkan antara lain tempat sampah yang bisa kita letakkan di pinggir sungai agar orang tidak membuang limbah ke sungai. Kita juga bisa menggunakan jaring untuk menangkap ikan sehingga kita tidak perlu menggunakan peledak atau racun yang bisa mencemari sungai. Dan juga kita bisa menggunakan cangkul dan alat kebersihan lainnya untuk melakukan pembersihan dan pemeliharaan tumbuhan di sekitar sungai. Selanjutnya ada sumber daya alam laut. Laut juga kita perlu jaga dari pencemaran. Umumnya, penyebab pencemaran laut adalah limbah sungai yang bermuara ke laut, racun dan bahan peledak penangkap ikan, dan juga tumpahan minyak dari kilang minyak di lepas pantai. Rencana kegiatan pelestarian yang bisa kita lakukan untuk menjaga laut adalah: pertama, tidak mengambil atau merusak terumbu karang dan memelihara hewan laut. Kemudian, tidak menggunakan bahan peledak, racun, dan pukat harimau. Untuk melakukannya, alat yang kita butuhkan antara lain yaitu jaring untuk menangkap ikan sehingga kita tidak perlu menggunakan racun atau pukat harimau. Kemudian, menggunakan penyemprot OSD atau Oil Spill Dispersant untuk mengatasi tumpahan minyak yang ada di laut. Nah, saat seseorang bekerja, mereka harus memiliki nilai-nilai yang baik. Jujur dan kerja keras adalah salah satu nilai yang harus dimiliki. Pada buku tema disajikan sebuah teks yang berjudul Pemimpin Idola Pemimpin yang Jujur. Yuk kita baca bersama-sama. Ida temanku, mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara, dan pandai. Itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai.
Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan, ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola yang duduk di bagian belakang. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu. Pinta Gugut. Ida bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan, tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya. Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun, di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi, ia menggeleng pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghadiri Gugut. Maaf ya, Bu. Aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan, perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan, katanya kepada Gugut. Ah, Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setauku korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa, kata Gugut. Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar, tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti, kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi, dalam bentuk apapun. Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang, tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Menurutmu, apakah sikap Ida sudah sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Bagaimana dengan sikap Gugut? Sila pertama mengajarkan bahwa pemeluk agama harus taat dengan aturan agamanya. Setiap agama pasti mengajarkan pemeluknya untuk berbuat jujur. Sikap jujur tidak akan membawa dampak buruk bagi diri sendiri dan juga orang lain. Semua orang harus jujur, termasuk orang-orang yang bekerja. Benar kata Ida, mungkin tindakan tidak jujur ketika sekolah adalah mencontek dan tindakan tidak jujur ketika sudah bekerja bisa korupsi, yaitu mengambil hak yang bukan miliknya. Nah, demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami semua materi yang kita pelajari hari ini dengan baik ya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berjumpa lagi di sekolah. Jadi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.